Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Butiar dan teman-teman, perkenalkan nama saya Naira Natasha Putri dari kelas 84. Di sini saya akan mempresentasikan bab 5, unsur, senyawa, dan campuran. Kata kuncinya adalah ikatan kimia, molekul, elektron, pemisahan, campuran. A. Unsur. 1. Berkenalan dengan unsur. Unsur adalah bagian terkecil dari suatu zat. Semua zat terlihat maupun tidak terlihat terdiri atas unsur. Zat dapat terdiri atas satu unsur, dalam bentuk ini disebut sebagai unsur murni. Zat juga dapat terdiri atas beberapa unsur, dalam bentuknya berupa senyawa ataupun campuran. Sifat unsur terbagi menjadi dua, yaitu sifat kimia dan sifat fisika. Sifat kimia suatu unsur adalah reaksi yang ditunjukkan unsur tersebut jika bertemu dengan zat kimia lainnya. Sifat fisika suatu unsur berkaitan dengan kondisi fisik unsur tersebut, seperti warna, bentuk zat dalam suhu ruang, kecepatan, titik leleh, titik didih, serta daya. Ada 3 kelompok besar yang utama, yaitu logam, non-logam, dan metaloid. Metaloid adalah unsur-unsur yang memiliki sifat antara logam dan non-logam. A. Sifat-sifat unsur logam. Unsur logam dapat berubah bentuk jika diberi perlakuan seperti yang terjadi pada wujud zat saat mengalami perubahan fisika. Unsur logam dapat kembali padat dan tetap pada bentuknya setelah perlakuan dihentikan, karena ikatan antara atom penyusunnya yang kuat. Unsur logam secara umum dapat dibedakan dari unsur non-logam karena terlihat mengkilap. Kilapan permukaan logam berasal dari pantulan cahaya yang diserap oleh partikel dalam atom yang disebut elektron. B. Sifat-sifat unsur non-logam. Jumlah unsur non-logam yang ditemukan dan dikenali di alam semesta ini hanya 17 unsur, yang terdiri atas 11 unsur non-logam reaktif dan 6 unsur dari golongan gas mulia. Dari 17 unsur tersebut, 5 unsur berwujud padat, 1 unsur berwujud cair, dan sisanya berwujud gas pada suhu ruang. Apa saja sih pemanfaatan unsur non-logam? Pemanfaatan unsur non-logam murni dalam kehidupan yaitu adalah 1. Balon berisi gas helium. 2. Lampu landas pacu menggunakan lampu yang diisi neon atau kripton. 3. Lampu pada alat terapi radiasi untuk penderita kanker menggunakan gas radon. Berbagai pemanfaatan unsur non-logam berbentuk senyawa dalam kehidupan. 1. Pensil mengandung unsur karbon. 2. Senyawa bromin digunakan untuk membersihkan air di dalam kolam. 3. Nitrogen adalah salah satu unsur dalam pupuk untuk tanaman. 2. Ada unsur, ada atom. Pada atom terdapat 3 subpartikel yaitu proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron membentuk inti atom, sedangkan elektron bergerak dalam lintasan membentuk awan elektron. Proton bermuatan positif, neutron bermuatan netral, sedangkan elektron bermuatan negatif. 3. Tabel periodik unsur. Ini adalah contoh gambarnya. Tabel periodik unsur adalah tabel yang memuat seluruh unsur yang telah ditemukan di alam semesta, baik unsur alami maupun unsur buatan. B. Senyawa. Senyawa dapat terbentuk karena adanya 2 unsur atau lebih yang berkaitan secara kimia. Contoh yang sudah disebutkan adalah senyawa H2O atau yang sudah sangat dikenal sebagai air. Berdasarkan atom penyusunnya, molekul dibagi menjadi 2, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Berdasarkan komponen penyusunnya, senyawa dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik dibangun oleh atom karbon dan hidrogen sebagai penyusunnya. Dan senyawa organik umumnya berasal dari makhluk hidup yang dibuat melalui serangkaian proses di laboratorium. Sifatnya mengikuti sifat karbon sebagai atom penyusun utamanya. Adapun senyawa anorganik dibuat oleh atom-atom unsur logam yang berkaitan dengan atom logam lainnya atau dengan atom non-logam. Berikut adalah contoh senyawa-senyawa yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah air. Air dapat berbentuk padat, cair, dan gas. Gula dapat dibuat dari berbagai sumber, misalnya dari tebu. 3. Garam dapur. Ada berbagai jenis garam.
bergantung pada penyusunnya. 4. Vitamin D. Vitamin D merupakan senyawa dengan atom C, H, dan O sebagai penyusunnya. 5. Magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida adalah senyawa dalam antasida yang digunakan sebagai obat pereda sakit lambung. C. Campuran. Apa sih campuran itu? Campuran terdiri atas 2 atau lebih zat dan tidak membentuk zat baru. Campuran dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan sifat fisiknya, yaitu larutan, suspensi, dan koloid. Larutan. Larutan tidak hanya terbentuk dari zat padat yang dilarutkan dalam zat cair. Larutan juga dapat dibentuk dengan melarutkan zat cair ke dalam zat cair atau zat gas ke dalam zat cair. B. Suspensi. Campuran antara air dan pasir tidak disebut sebagai larutan, tetapi suspensi. Contoh suspensi adalah beberapa jenis obat-obatan dan cat minyak. Suspensi dapat dipisahkan dengan metode penyaringan sederhana. C. Koloid. Campuran koloid merupakan jenis campuran di antara larutan dan suspensi. Meski memiliki sifat yang hampir mirip dengan suspensi, saat campuran koloid didiamkan, kemampuannya menahan zat terlarut relatif lebih lama dibandingkan suspensi. 2. Memisahkan campuran. Pemisahan campuran dilakukan untuk berbagai tujuan. Beberapa di antaranya adalah untuk memurnikan suatu zat, menghilangkan endapan yang mengganggu, memisahkan zat agar dapat dimanfaatkan kembali, dan sebagainya. Pemisahan campuran pada partikel tidak larut, yaitu beberapa metode pemisahannya dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah dekantasi, kedua pengayakan dan penyaringan, ketiga sentrifugasi, 4. Pemisahan magnetis. B. Pemisahan campuran pada partikel larut. 1. Evaporasi dan kristalisasi, 2. Distilasi atau penyulingan, 3. Kromatografi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.